1977 ini bukan danau sembarangan. Ada pulau kecil seluas 1 hektar tepat di tengah danau. Warga menyebutnya Pulo. Restoran Stone's Public House, Massachusetts, Amerika Serikat. Restoran yang dibangun oleh John Stone pada tahun 1834 ini sebelumnya merupakan penginapan tua di kawasan Main Street, Ashland, Massachusetts, New England, Amerika Serikat. Sebelum disulap menjadi pub dan restoran Stone Public House, suasana horor dirasakan oleh para pengunjung. Bahkan, tidak sedikit tamu yang diganggu oleh makhluk astral. Beberapa praktisi supranatural mengatakan bangunan Stone Public House yang berkonsep paduan Irlandia dan Amerika menjadi rumah para roh jahat sejak lama. Walaupun beraroma horor, ternyata pengunjung malah senang datang ke pub dan restoran itu pada malam hari untuk menikmati hidangan khasnya. Marsden Grotto Restaurant, Inggris. Konsep bangunan Marsden Grotto Restaurant di Inggris ini tergolong unik karena mengusung tema di dalam gua yang berada di tepi sosial. Oleh warga setempat dan para pengunjung, restoran Marsden Grotto dikenal angker karena sering ada penampakan hantu John the Gibbler, seorang penyelundup yang tewas terbunuh di lokasi restoran oleh sesama penyelundup. Tak hanya penampakan di restoran itu, pengunjung sering melihat asbak terbang secara misterius. Restoran Pogans Porch, Amerika Serikat. Restoran yang berdiri tahun 1976 ini berada di kota Carolina Selatan, Charleston, Amerika Serikat. Pogans Porch merupakan restoran yang menyediakan makanan pedesaan Carolina Selatan yang terkenal di kalangan wisatawan. Selain itu, restoran Pogans Porch juga dikenal keangkerannya karena keberadaan hantu Zosens Arman yang menurut seorang manajer di restoran tersebut sering berkeliaran di ruangan-ruangan dengan gaun hitam dan yang paling sering di rak makanan bagian depan. Kabar yang beredar, hantu Zosen bergentayangan mencari kakaknya. Nottingham Road Restaurant, Afrika Selatan. Restoran yang berada di kota KwaZulu-Natal, Afrika Selatan ini sudah beroperasi sejak 100 tahun lalu. Dari pengakuan pengunjung yang pernah makan di restoran tersebut, mereka ada yang menemukan hal mistis, yakni melihat makhluk astral yang tembus cahaya. Disebut-sebut, makhluk astral itu merupakan arwah gentayangan wanita bernama Charlotte yang ditemukan tewas di area restoran. Meski ada gangguan makhluk astral, pengunjung tetap berdatangan ke restoran yang menawarkan sarapan bergaya Inggris. Leo, setiap malam gue liatin main di pinggir danau. Ada apaan? Mestinya emak yang bilangin, mak kan yang udah lebih tua. Bilangin tuh jangan suka main di danau, apalagi malam. Itu danau serem, angker, ada penghuninya. Cakep, cantik, cewek, pakaiannya putih-putih. Tuh. Misteri Putri Berselendang Pulau, Danau Sunter. Kisah misteri Danau Sunter, Jakarta Utara terus jadi perbincangan di tengah masyarakat sekitar. Danau yang sudah ada sejak tahun 1977 ini bukan danau sembarangan. Ada pulau kecil seluas 1 hektar tepat di tengah danau. Warga menyebutnya Pulo. Tim Celeb on News Mystery mencoba menyeberang untuk menyusuri lebih jauh misteri yang tersembunyi di pulau tersebut. Konon, keberadaan pulau cukup misterius karena terbentuk bersamaan dengan pembuatan Danau Sunter. Saat pengerukan dilakukan, hampir semua lahan berhasil dikeruk. Tapi aneh, lahan bagian pulau tak bisa dikeruk. Ya, pas di yang disebut pulau tengah-tengah inilah, yang tanah kosong ini. Memang pernah kejadian dulu waktu ada
pengerukan di waduk ini, ya di sini pengerukan ekskavator ini sama sekali memang nggak bisa apa namanya, nggak bisa jalan. Katanya ada yang meriang gitu. Jadi kalau habis ke sana tuh, kalau yang orang asing tuh bawaannya beda aja katanya gitu. Pulau dianggap kosong, namun sejatinya di pulau inilah terdapat singgasana putri. Sosok perempuan dengan tampilan bak putri raja berselendang sering menampakkan diri pada warga asing yang mencoba mendekati pulau. Disinilah sang putri bertahta mengawasi gerak-gerik manusia yang mendekati wilayahnya. Konon, buaya putih juga ada bersamaan kemunculan sang putri. Memang kalau menurut cerita orang-orang terdahulu di sini masih ada desa buaya putihnya. Dan kedua ada siluman putri berselendang. Tak lepas dari kisah sang putri dan buaya putih, penemuan mayat sering pula terjadi di Danau Sunter ini. Saksi mata kerap melihat jasad mayat yang ditemukan pasti berasal dari arah pulau. Entah kebetulan terbawa arus atau karena panggilan misterius sang putri. Namun faktanya, ini terjadi berulang kali. Korban tenggelam yang mendengar panggilan misterius dari arah pulau. Itu sekitar jam 4 subuh, kurang lebih lah. Jam 4 subuh kurang lebih saya ingat itu. Seingat saya, kayak boneka gitu ngambang. Saya pikir apa gitu, teman saya ngeliat, itu mayat. Saya nggak percaya kan, itu mayat. Nggak lama kan karena pompa ini nyedot airnya, jadi kan dia ke bawah arus kan. Nyangkutlah di saringan itu, bener sekali itu mayat. Jadi singkat cerita, lagi mancing katanya tuh. Mancing berdua sama temannya. Berita dari temannya ini, katanya ada yang minta tolong. Nah, orang yang jadi mayat inilah yang nolongin. Nggak taunya nggak muncul-muncul lagi tuh orang, nggak tahu kemana. Katanya ada beberapa kejadian pemancing. Ya jadi tapi ya, kalau itu kan kebanyakan mungkin kelalaian aja ya, karena nggak cuma di danau itu, di danau banyak. Di danau manapun pasti ada kejadian itu, tapi belum tentu itu kejadian semua danau di dunia ini ada yang nunggu, enggak lah gitu kan. Kesan angker jadi melekat kuat di Pulau Danau Sunter ini. Sejumlah warga bahkan mencoba mengelola pulau, meski nyatanya hanya warga tertentu yang berani datang ke pulau. Terlebih setelah isu sang putri berselendang berkaitan pula dengan si Mariam Jembatan Ancol. Nah, warga ini memanfaatkan lahan tidur. Ada yang menanami pohon singkong, pohon pisang, dan lain sebagainya gitu kan. Biar nggak terkesan angker Pulau Danau Sunter ini gitu kan. Nah, kayak ngerasa aja gitu. Kayak jam 12 malam ke atas. Kadang kan kita kontrol tuh air ke sini, belakang. Itu kayak ada yang ngeliatin aja gitu. Tapi kalau kita perhatikan tuh nggak ada. Pulau kecil, pulau misterius Danau Sunter. Sejatinya memang tak mengganggu warga sekitar. Namun mitos sang putri berselendang dan buaya putih, penjaga putri juga pulau, tak pernah hilang. Warga tetap percaya bahwa pulau dihuni oleh makhluk astral yang tak semua orang bisa melihatnya. Dan Danau Sunter dianggap wilayah kekuasaan sang penunggu pulau. Tentang mitos itu kan berarti itu berangkat dari kepercayaan orang-orang, dan mungkin orang-orang di sana pernah mengalami sesuatu dan mereka mulai bercerita, dan akhirnya mereka mulai percaya, dan akhirnya mitos itu jadi keluar. Dan menurut gue ya, untuk orang yang percaya sih mungkin itu benar ya. Terkait dengan mitos Danau Sunter, di mana di situ ada satu pulau di tengah yang menurut mitos adalah dihuni oleh para golongan dari bangsa gaib, maka memang
kenyataannya bahwasanya tempat-tempat tinggal jin itu menurut beberapa referensi hadis adalah di tengah hutan, di gunung-gunung, di pepohonan, di padang yang datar, dan atau yang paling banyak adalah di atas air. Bahkan diriwayatkan bahwa istananya iblis itu adalah di atas air. Maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya pulau yang berada di Danau Sunter itu merupakan satu gerbang gaib yang merupakan dimensinya alam jin. Dimensi jin dengan dimensi manusia ini berbeda, dan mereka tidak sembarangan begitu saja bisa masuk ke dimensi kita. Kenapa? Konsekuensi yang ada adalah ketika jin dari dimensinya ia masuk ke dimensinya manusia, dia mengikuti hukum manusia, hukum di dimensi kita. Jin yang masuk ke dimensi kita, dia bisa dibunuh dan dia lemah.